Berjumpa kembali dengan Bu Siska. Kita nanti masih akan melanjutkan pembahasan soal PPA SPD ketiga untuk mata pelajaran matematika dari Kabupaten Sleman. Kali ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai 25. Nomor 21. Oke, ini ceritanya tentang membangun atap rumah yang sebelumnya harus membuat kuda-kuda dulu, dan kuda-kuda itu berbentuk dari bangun-bangun segitiga. Nah, kemudian kuda-kudanya dibuat dengan ukuran ini sesuai yang ada di gambar. Yang ditanyakan ini adalah panjang kayu minimal. Panjang kayu minimal ya, berarti sama saja kita menghitung panjang kerangka. Berarti nanti yang kita cari adalah jumlah dari semua kerangkanya itu. Nah, sekarang untuk mencari, berarti kita kan perlu lebih dulu untuk mengetahui ini panjang setiap sisi yang ada. Ini masing-masing belum diketahui seberapa panjangnya. Nah, kita mulai dari ini. Setengah bangun segitiga yang besar ini kita coba ambil ya. Nah, ini mungkin nanti gambarnya tidak bisa lurus juga. Nah, kurang lebih begini. Segitiga siku-siku, ini panjangnya sudah diketahui 2,5. Terus yang di bawah ini kalau kita melihat ini kan setengahnya dari 12 berarti 6. Nah, maka untuk mencari yang ini, yang miring, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras-nya. Atau mungkin kalau kalian masih ingat dengan yang namanya triple Pythagoras, kalau ada di sana 5, itu jodohnya dengan 12, di sini 13. Nah, kita lihat dari 2,5 ini bersesuaian dengan 5. Ini kita kalikan 2 untuk menjadi 5. Sedangkan yang 6 bersesuaian dengan 12. Nah, ini menjadi 12-nya juga kita kalikan 2. Berarti dari 13-nya ini kita bisa menghitung yang panjang sisi miring yang di sini ini berapa. Itu dengan dibagi 2. 13 bagi 2. Berarti yang di sini panjangnya 6,5. Nah, sekian ini panjangnya 6,5. Berarti karena ini dibagi 2 bagian, masing-masing berarti menjadi 3,25. Nah, setiap yang ada corak 2-nya, dia itu panjangnya sama. 3,25. Oke, terus sekarang kita mau mencari ini, tingginya ini berapa. Nah, untuk mencari tingginya, sekarang coba dilihat, kalau sekian ini tadi 6, atau dari seluruhnya ini 12, terbagi menjadi 4 bagian yang sama, berarti di sini kan panjangnya 3. Kemudian, nah, ini coret 1 ya, berarti semua di sini panjangnya 3. Nah, sekarang kita kan mau mencari ini yang sekian ini panjangnya berapa. Oke, kita ambillah segitiga yang kecil ya. Segitiga kecil. Ini panjangnya 3, yang di sini tadi adalah 3,25. Ini yang mau dicari. Kita andaikan saja dia X. Nah, ini sebenarnya dia sebangun dengan ini segitiga yang di atasnya ini. Dia kan sebangun, berarti yang X ini bersesuaian dengan 2,5. Yang 3 ya, bersesuaian dengan yang 6. Nah, maka kita coba cari dengan kesebangunannya. X per 2,5
sama dengan 3 per ini 6. Ini bisa kita sederhanakan ya, bagi 3. Berarti X-nya itu dicari dari 2,5 dibagi 2. Berarti hasilnya 1,25. Nah, ini yang tegak ini sudah ketemu 1,25. Berarti yang di sini kan juga sama. 1,25. Nah, sekarang kita mencari yang ini, yang miring masih ada 2 ini. Caranya sekarang kita lihat saja ini bangunnya ini kan bangun segitiga. Dia sama apa kalau begini? Dia tuh sebenarnya sama kaki. Coba dilihat, ini kan sudah terbagi jadi 2 bagian yang sama. Berarti kalau di sini 3,25, maka di sini pun sebenarnya panjangnya sama. 3,25, 3,25. Nah, sekarang sudah ketemu semua panjang kerangkanya, tinggal kita jumlahkan. Kita lihat, ini yang bawah ini kan ada 12. Kemudian ini yang 3,25, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ditambah dengan 6 kali 3,25. Kemudian ini yang tegak yang 1,2 tadi ada 2 ya. Berarti menjadi 2 kali 1,25. Masih ditambah dengan ini yang tegak yang di tengah-tengahnya ini. Berarti masih ditambah dengan 2,5. Nah, kita hitung dulu. 12 tambah yang 6 dikalikan 3,25. Coba dihitung dulu. 6 kali 3,25 ya. Kalau kalian benar ngitungnya, berarti ini hasilnya 19,5. Tambah sekarang yang ini. 2 dikalikan 1,25. Dia hasilnya ada 2,5. Masih ditambah dengan yang ini yang di belakang. 2,5. Nah, sekarang ini seluruhnya kita jumlahkan. Kalau kalian menghitung langsung begini bingung, cobalah buat bersusun. 12, 19,5. Ingat ya, satuan lurusnya satuan, puluhan lurusnya puluhan. 2,5, 2,5. Nah, ini tinggal dihitung saja. 5 nyimpen 1 kan, 9, 10, 6 nyimpen 1, 3. Nah, seluruhnya berarti ketemunya adalah 36,5. Berarti jawabannya yang D. Nomor 22. Bangku taman terbuat dari susunan kubus-kubus satuan yang direkatkan dengan perekat dan melekat di lantai sehingga tidak bisa digeser. Kedua bangku akan dicat berwarna merah. Ini gambar bangkunya ada di atas ya. Awalnya ini warnanya biru, tapi terus akan dicat warna merah. Berarti ini nanti yang di sebelah bawah karena nempel dengan lantai, dia tidak ikut kecat. Nah, sekarang dari ada 4 pernyataan, kita diminta menentukan mana toh yang tepat. Nah, berarti langsung kita cek saja. Mulai dari yang I1 ya, kubus satuan yang tercat merah satu sisi sebanyak 40 kubus. Oke. Kita ngitung dari satu bangku saja, karena nanti ini bangku yang lainnya kan banyaknya kubus satuan sama, sehingga tinggal kita kalikan 2 saja. Tercat satu sisi, berarti dia yang ada di tengah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini untuk yang depan, yang di belakang sana kan berarti sama. Sehingga yang di sini menjadi 15 kali 2 ada 30. Kita tulis dulu saja ya supaya nanti tidak lupa. 30. Terus yang di sebelah ini samping kanan 1, 2, 3. Samalah dengan yang di samping kiri juga ada 3, berarti sudah 6. Tambah lagi, ini yang atas masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti kan dia ada 41. Padahal ini ada 2 bangku, berarti 41 ini masih kita kalikan 2. Sehingga hasilnya menjadi 42. Oh, ternyata nggak sama, berarti yang I1 salah. Ya, yang berikutnya kita cek untuk yang I2. I2. Kubus satuan tercat merah 2 sisi sebanyak 48 kubus. Tercat merah 2 sisi. 2 sisi ya. 2 sisi berarti ada ini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan yang di sana berarti sudah 10. Kita tulis dulu saja. 10 tambah. Ada lagi ini 1, 2, 3. 3 padahal ada 4 sudut toh. Berarti 3 dikalikan 4 sudah 12. 12 masih ada ini 1. Nah, di sebelah sana 2. Berarti ini sudah menjadi berapa ini? 24. 24 padahal ada 2 bangku. Kalikan 2, hasilnya 48. Oh, ternyata sama. Berarti yang kedua benar. Oke, yang berikutnya kita cek untuk yang I3. I3. Kubus satuan tercat merah 3 sisi sebanyak 8 kubus. Yang kita cek, yang tercat merah 3 sisi kan ini, yang ada di pojokan atas ini. Pojokan atas. Ini ya. Tercat merah 3 sisi. 1, 2, 3, 4. Padahal ada 2 bangku, berarti 4 kali 2. Ada 8. Oh, ternyata sama. Berarti I3 benar. Nah, sekarang kita kan sudah menemukan ada 2 jawaban benar. Ada 2 pernyataan benar, I2 dan I3. Kita cek dulu di pilihan ada nggak yang I2 dan I3. Oh, ternyata ada, dia ada di C. Nah, berarti inilah jawabannya. Nomor 23 ada gambar lingkaran, terus kita diminta menentukan dari 4 pernyataan yang ada ini mana yang benar. Nah, kita langsung cek saja mulai dari I1. Di sini sudah ada yang diketahui sudut CBD itu besarnya 36. CBD ya, berarti ada di sini ya. Ini 36. 36. Nah, sekarang I1 besar sudut COD 72. COD ini yang ini. COD 72. Nah, sekarang kita hitung dulu. Pertama dari yang diketahui CBD, dia sudut keliling menghadap ke busur CD. Nah, COD ini kan dia sudut pusat yang juga menghadap ke busur BC. Berarti kan COD besarnya 2 kalinya 36. 2 kali 36 itu berapa? 72. Ini besarnya. Oh, ternyata sama. Berarti I1 benar. Sekarang yang I2. Perbandingan panjang busur CD dan AD adalah 2:3. CD itu ini, AD itu ini. Nah, berarti kita harus mencari dulu besar sudut. Ini yang AOD. AOD, sebentar. Yang AOD ya, tak ganti warna beda. AOD itu yang ini. Nah, kalau kita lihat sudut AOD ini kan berpelurus dengan COD. COD-nya 72 berarti AOD dari 180 dikurangi 72.
Berarti dia hasilnya berapa? 108. Nah, ini saja yang kita bandingkan untuk melihat yang I2 ini benar atau enggak. Kita lihat dari sudutnya. 72 dibanding 108. Ini tadi yang busur CD dengan busur AD. 72 dengan 108 berarti bisa dibagi 36 ya. 72-nya dapat 2, 108-nya dapat 3. Nah, 2 banding 3. Ini sudah kita cek saja. Oh, ternyata sama. Berarti yang I2 benar. Nah, sudah mendapatkan 2 jawaban benar I1 dan I2. Kita cek dulu di pilihan ada atau tidak. I1 dan I2. Nah, ini ada di bagian A. Berarti inilah jawabannya. Nomor 24. Budi hendak memasang logo Sleman ke dalam figura. Logo dan figura sebangun. Budi memasang bagian kiri dan atas itu berjarak 4 cm. Nah, kemudian ini ada diberikan 4 pernyataan, kita diminta menentukan mana yang benar. Oke, untuk lebih mudahnya, ini antara figura dengan logonya kita anggap setelah dipasang ya, kita coba. Nah, ini andaikan dia adalah figurannya, kemudian sudah terpasang dengan logo. Nah, kita isikan dulu dari yang sudah diketahui. Di bagian kiri dan atas itu jaraknya 4 cm. Bagian kiri dengan atas. Nah, ini 4 cm, 4 cm. Kemudian ini logonya, ukurannya 16 dengan 24. Kita tulis dulu. 16, 24. Terus ukuran figurannya 24 untuk yang ini. Nah, sekarang dari sini kita coba cek untuk pernyataan mulai dari yang I1. I1 dulu. Bagian kanan logo berjarak 6 cm dari tepi kanan dalam figura. Bagian kanan logo berarti yang sekian ini ya, ini yang mau kita cari. Nah, caranya bagaimana? X-nya itu berarti dari ini keseluruhan yang figura itu kan jaraknya 24 ya, panjangnya 24. Berarti kita kurangi dengan ini panjangnya ukuran logo yang di bawah ini, yang di atas ini yang 16, berarti dikurangi 16 dengan masih dikurangi lagi oleh jarak yang kiri yaitu 4. Berarti dia hasilnya ada berapa ini? 4 ya. 4. Nah, dia jaraknya di sini 4 cm. Berarti kalau kita lihat dengan di I1, dia dikatakan 6 cm. Berarti salah ya. Maka yang I1 salah. Sekarang kita cek untuk yang I2. I2 bagian bawah logo berjarak 8 cm dari tepi bawah dalam figura ini ya. Nah, kalau kita mau menghitung seperti I1 kita belum bisa karena jarak yang ini tuh belum diketahui. Panjang kok jarak ini. Kita andaikan Y. Ini belum diketahui. Nah, untuk mencari Y-nya kita gunakan kesebangunan. Karena logo dan figura sebangun berarti Y miliknya figura itu sebanding dengan 24 miliknya logo dan 24 miliknya figura itu sebanding dengan 16 miliknya logo. Nah, ini kita hitung dulu nanti Y-nya ketemu berapa. 24 dengan 16 kita sederhanakan dulu. Berarti ini bisa dibagi dengan 4 ya. 16-nya dapat 4. 24-nya dapat 6. Ini masih bisa dibagi lagi. Bagi 2 dapat 3. Bagi 2 dapat bagi 2 ini dapat 2. Ini yang dapat 3. Nah, kalau sudah, sekarang kita gunakan perkalian silangnya. Perkalian silangnya. Yang 2
dikalikan Y sama dengan 24 dikalikan 3. Berarti Y-nya didapat dari 24 kali 3 dibagi 2. Nah, ini kita sederhanakan dulu 2 dengan 24-nya. Bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 12. Tinggal 12 kali 3, berarti Y-nya ketemu 36. Nah, Y-nya ketemu 36. Berarti sekarang kita sudah bisa menghitung yang jarak di bawah ini berapa. Nah, jarak di bawah ini berarti kan dari 36 dikurangi ini 24 miliknya logo, dikurangi lagi dengan jarak atasnya yaitu 4. Berarti hasilnya dia ada 8. Nah, ternyata ketemunya 8 ya. Sama, berarti I2-nya benar. Oke, sekarang kita cek yang I3. I3, luas kertas yang tidak ditempeli 384. Yang akan ditempeli itu berarti ini loh figuranya, ini loh figura. Berarti kita menghitungnya luas figura. Itu bentuk bangunnya adalah persegi panjang. Berarti sama saja luas persegi panjang ya. Menjadi dari 24 kali 36. Hasilnya 864. Nah, ternyata nggak sama ya, berarti yang I3 ini sudah salah. Yang I1 dengan I3 itu salah, berarti kita cek saja dulu dari pilihan yang melibatkan I1 dengan I3 itu berarti bukan jawaban. Melibatkan I1 ada A dengan B, ini bukan jawaban, ini bukan jawaban. Melibatkan I3, B dengan C, C-nya berarti bukan jawaban. Nah, berarti tinggal pilihan D, maka D inilah dia jawabannya yang benar. I2 dan I4. Ya, nomor 25, ini diberikan ada gambar dua segitiga ini sebetulnya, ABD dengan ABC. Nah, kemudian sudah diketahui panjang BC-nya dia adalah 12. Panjang EF ini ya yang pendek dia 4. Ditanyakan panjang AD. Nah, supaya mudah sekarang kita pisahkan dua bangun ini. Ini kan ada dua segitiga. Ada dua segitiga besar. Nah, yang besar ini tadi hilang panjangnya, ini 12, ini 4. Oke, terus dari segitiga besar ini dia namanya kan ABC, ini EF, ini panjangnya 12, ini panjangnya 4. Nah, terus ada dengan segitiga yang kecil. Yang kecil ini sesuaikan namanya A, ini E, ini B, ini F, ini D. Nah, sekarang untuk mencari AD berarti kan kita harus tahu dulu panjang AE dengan EB-nya ini berapa. Kita bisa menggunakan yang bangun besar. Yang ini kebetulan kan sudah ada dua garis yang sudah diketahui panjangnya. Dan kalau kita melihat ini sebenarnya dua segitiga lagi. Segitiga besar ABC dengan segitiga kecil AEF. Berarti ini yang EF itu bersesuaian dengan BC. Kemudian AE bersesuaian dengan AB. Nah, ini kita gunakan untuk melihat panjang sisinya yang AE dengan EB ini nanti berapa. Melalui perbandingannya. EF itu sebanding dengan BC dan dia AE-nya sebanding dengan AB. Nah, kita lihat nanti ini perbandingannya ketemunya berapa. EF-nya 4, BC-nya 12. Nah, kalau ini kita sederhanakan dapat 1 banding berapa? 3 ya. Oke. 1 banding 3. AE-nya ini ya. AE-nya 1, AB-nya 3. AE-nya ini 1, AB sekian ini 3. Berarti di sini 2. Nah, maka di sini sama.
Nah, sudah ketemu yang AE dengan IB. Nah, sekarang untuk menentukan panjang AD-nya berapa, kita lihat sekarang ini yang kecil ya, yang kecil. Kita bandingkan lagi. Ini yang EF ini sebanding dengan AD. Yang BE sebanding dengan BA. Karena ini sebetulnya ada dua segitiga. Segitiga besar ABD, segitiga kecil AEF. Yang EF sebanding dengan AD. BE itu sebanding dengan AB. Atau BA juga boleh. Kita isikan, EF-nya 4, AD-nya masih mau dicari, BE-nya 2, AB-nya seluruhnya ya, berarti 3. Nah, ini kita gunakan perkalian silang, berarti AD-nya dicari dari 4 kali 3 dibagi 2 menjadi 12 bagi 2, hasilnya 6. Nah, berarti ini dia ada di bagian B. Itu tadi pembahasan untuk nomor 21 sampai 25. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk menyimak.